Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hajar Atul Aswad dengan NIM 2320203861211118 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai alokasi aset. Alokasi aset merupakan strategi investasi yang melibatkan pembagian investasi di antara berbagai kelas aset untuk mengelola risiko dan mencapai tujuan keuangan. Alokasi aset mengacu pada cara investor membagi portofolio antara berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, komoditas, dan juga kas. Adapun tujuan dari alokasi aset mencakup beberapa aspek penting dalam manajemen investasi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari alokasi aset. Yang pertama yaitu mengurangi risiko dengan diversifikasi. Yang kedua ada mencapai pertumbuhan modal jangka panjang. Dan yang ketiga ada mencapai pendapatan yang stabil. Selanjutnya ada kelas aset utama. Kelas aset utama terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu saham. Yang dimaksud dengan saham yaitu memberikan potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga memiliki volatilitas yang lebih besar. Terdapat saham biasa dan juga ada saham preferen. Yang kedua ada obligasi. Obligasi yaitu instrumen utang yang memberikan imbal hasil tetap. Terdapat berbagai jenis obligasi seperti obligasi pemerintah, korporasi, dan juga munikipal. Yang ketiga ada reksadana. Yang dimaksud dengan reksadana yaitu menginvestasikan dana dari banyak investor ke dalam portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat ada komoditas, yang termasuk dalam komoditas yaitu seperti emas, perak, minyak, dan juga produk pertanian yang dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Dan yang terakhir ada kas dan setara kas. Yang dimaksud di sini yaitu termasuk rekening, tabungan, dan deposito yang memberikan likuiditas tinggal tetapi imbal hasil yang rendah. Pembahasan selanjutnya terkait strategi alokasi aset. Strategi alokasi aset terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada strategi strategis, yaitu menetapkan alokasi tetap berdasarkan analisis fundamental dan tujuan jangka panjang. Yang kedua ada strategi taktis. Yang dimaksud dengan strategi taktis adalah mengubah alokasi berdasarkan kondisi pasar jangka pendek untuk memanfaatkan peluang. Yang ketiga ada alokasi dinamis, yaitu menyesuaikan alokasi secara aktif berdasarkan perubahan ekonomi dan pasar. Kemudian yang terakhir ada strategi berbasis usia, yaitu menyesuaikan alokasi aset berdasarkan usia investor, di mana proporsi saham berkurang seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi aset. Faktor yang pertama yaitu toleransi risiko. Yang dimaksud dengan toleransi risiko adalah sejauh mana seorang investor bersedia mengambil risiko dalam investasi mereka. Faktor yang kedua ada horizon waktu. Horizon waktu adalah periode di mana investor berencana untuk mempertahankan investasinya sebelum memerlukan akses ke dana tersebut. Faktor yang ketiga yaitu tujuan keuangan individu. Tujuan keuangan individu seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun sangat mempengaruhi keputusan alokasi aset. Dan faktor yang keempat yaitu kondisi pasar dan ekonomi. Adapun praktik terbaik alokasi aset, yang pertama yaitu melakukan analisis menyeluruh sebelum menentukan alokasi. Yang kedua, tinjau dan sesuaikan alokasi secara teratur. Lalu yang ketiga, gunakan alat atau platform investasi untuk membantu dalam analisis dan rebalancing. Dan yang terakhir ada pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.
Adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu alokasi aset adalah strategi penting dalam manajemen investasi yang melibatkan pembagian portofolio antara berbagai kelas aset untuk mengelola risiko dan memaksimalkan pengembalian. Faktor-faktor seperti toleransi risiko, horizon waktu investasi, tujuan keuangan, dan kondisi pasar mempengaruhi keputusan alokasi. Dengan berbagai strategi, seperti alokasi strategis dan taktis, investor dapat menyesuaikan portofolio mereka untuk mencapai tujuan keuangan secara efektif. Pemahaman yang mendalam tentang alokasi aset membantu investor membuat keputusan yang lebih baik dan membangun portofolio yang seimbang. Mungkin itulah pemaparan materi dari saya mengenai alokasi aset. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.